Ya, tampilkan sentimeter kitab naik. Baik, Ustaz. Muhammad belajar no? Belajar.
Batia mana ada Ustaz? Oh, Pak Rizal. Ya. Mada-mada mana berak. Sa. Oi. Baik, kita mulai nih. Ya Ustaz, mulai Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali wan niyyah. Jangan lupa menghadirkan niat yang ikhlas. Kita mengaji adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayat tikaf namanya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul al-musannif rahimahullah. Faslun fi ahkamil i'tikaf. Ini pasal pada hukum-hukum i'tikaf. Wa huwa lughatan al-iqamatu 'ala asy-syai'. Yaitu secara bahasa i'tikaf. Secara bahasa dalam bahasa Arab adalah al-iqamatu 'ala asy-syai'. Itu menetap atas sesuatu. Dari kebaikan atau keburukan, maka itu dinamakan i'tikaf secara bahasa. Baik yang dia tetapi itu ya, dan baik sesuatu yang ia tetapi yang ia lakukan secara terus menerus, itu kebaikan ataupun keburukan.
Itu i'tikaf secara bahasa, menetapi ya. Al-iqamah itu menetapi sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan. Wa syar'an, dan pada syarak, iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin, menetap di masjid dengan sifat yang tertentu. Menetap di masjid dengan sifat yang tertentu. Ini maksudnya apa? Menetap di masjid dari orang yang tertentu dan dengan niat yang tertentu. Itu maksudnya. Ini maksudnya apa? Menetap atau berdiam diri di dalam masjid dari orang yang tertentu dan dengan niat yang tertentu. Maka i'tikaf itu mesti di dalam masjid. Tidak sah i'tikaf di tempat yang bukan masjid. Apa dari sholat di masjid adalah al-ardul mawqufatu lis-sholati fiha, yang dikatakan masjid. Al-ardu al-mawqufatu lis-sholati fiha, tanah yang diwakafkan untuk tempat sholat padanya. Itu namanya apa? Masjid. Jadi masjid, kalau tanah tersebut sudah diwakafkan sebagai tempat sholat, itu namanya adalah masjid, meskipun bangunannya kecil. Adapun tanah yang masih milik pribadi, belum diwakafkan sebagai tempat sholat, maka tidak dinamakan dengan masjid, meskipun bangunannya seperti bangunan masjid. Hanya tanahnya adalah tanah milik pribadi, dia bangun di situ tempat sholat, tapi dia tidak mewakafkan tanah ini. Sekiranya dia ingin merubah bangunan itu menjadi rumah, ya sah-sah saja, ya, karena bukan tanah wakaf. Maka itu tidak dinamakan dengan masjid. Ya. Jadi i'tikaf mesti di dalam masjid dia. Tidak sah di musalla yang bukan masjid. Dan di masjid jami' lebih afdol daripada masjid yang lain. Apa itu masjid jami'? Masjid jami' adalah masjid yang dilaksanakan di situ sholat Jumat. Masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Ini lebih afdol daripada masjid yang bukan jami'. Karena ada sebagian masjid itu kan ini enggak dilaksanakan di Tongai. Nah, itu bukan masjid jami'. Kalau masjid ini, Masjid Al-Huda, yang dilaksanakan di sholat Jumat, namanya masjid jami'. Jadi i'tikaf di masjid jami' lebih utama daripada di masjid yang bukan jami'. Karena kalau bertepatan hari-hari i'tikafnya di situ ada hari Jumat, maka dia tidak perlu keluar untuk ke masjid jami', karena di masjid itu sudah dilaksanakan sholat Jumat, ya. Begitu juga untuk apa? Untuk keluar dari khilafiyah, karena sebagian ulama ada yang mewajibkan i'tikaf itu dilakukan di masjid jami',
tidak sah di masjid yang bukan jami. Itu pendapat sebagian ulama. Ya. Nah, udah. Kenapa beliau di sini menyebutkan faslun fi ahkamil i'tikaf di kitabus siyam ini? Karena disunnahkan orang yang beriktikaf itu dalam keadaan berpuasa. Ya. Disunnahkan orang yang i'tikaf itu dalam keadaan berpuasa. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam di bulan puasa Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau selalu melakukan i'tikaf. Makanya di sini diikutkan i'tikaf ini di kitabus siyam. Karena memang ada sangkutannya dengan puasa. Wal i'tikafu sunnatun, ada sunnah mustahabbah sama maksudnya. I'tikaf adalah disunnahkan fi kulli waqtin, di setiap waktu, hanya di malam, bukan hanya di siang hari. Kapanpun kita ingin i'tikaf, nah itu disunnahkan. Nah ini hukum dasar dari i'tikaf sunnah. Kecuali nanti kalau ia nazarkan, kalau ia bernazar untuk i'tikaf, maka itu menjadi i'tikaf wajib. Paham ya? Wa huwa fil ashril awakhir min Ramadhan afdalu minhu fi ghairihi. Wa huwa, dan dia fil ashril awakhir min Ramadhan, di 10 terakhir dari Ramadan, afdalu, adalah lebih afdal, minhu, daripada fi ghairihi, pada selainnya. Artinya minhu ay min al-i'tikafi, fi ghairihi ay fi ghairi al-ashril awakhir min Ramadhan. Jadi i'tikaf dilakukan di 10 terakhir Ramadan itu lebih baik daripada i'tikaf di luar 10 terakhir Ramadan. Karena untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga apa alasannya? Li ajali talabi lailatul qadari, untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Ya. Dan nilai Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, di malam Al-Qadar. Saya sebutkan dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya? Artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada di situ Lailatul Qadarnya. Itu yang dimaksud.
di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada di situ Lailatul Qadar. Duh. Terus apa katanya? Bayangkan itu 1000 bulan dalam 1 tahun saja 12 bulan. 12 bulan. Kalau 1000 bagi 12 80 ya 82 tahun lebih. Ya. Itu kalau kita dalam setahun itu 12 bulan. Ini 1000 bulan. 1000 dibagi 12 itu lebih dari 80 tahun. 83. Ya, lebih dari 83 tahun. Jadi beribadah di malam Qadar ini pahalanya lebih besar daripada ibadah di bulan-bulan sebanyak 83 tahun lebih, ya, yang tidak ada di situ Lailatul Qadarnya. Maka seseorang yang Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya. Kapan itu Lailatul Qadar? Coba kita lihat. Wa hiya 'inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil 'ashril akhir min Ramadan. Dan dia Lailatul Qadar 'inda Syafi'i menurut Al-Imam Asy-Syafi'i munhasiratun adalah terbatas fil ashril akhiri pada pada 10 akhir min Ramadana, dari bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan. Nah, ini menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ini apa? Kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa dia itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah menyebutkan iltamisuha
fil ashril awakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir. Nah, terus fakullu lailatin minhu muhtamilatun laha. Maka setiap malam darinya, dari 10 yang terakhir, muhtamilatun laha, memungkinkan untuknya. Artinya memungkinkan untuk Lailatul Qadar. Jadi tanpa ditentukan apakah dia itu malam ganjil atau tidak. Ya. Setiap malam dari malam-malam 10 terakhir itu ada kemungkinan di situ Lailatul Qadar. Lakin tetapi layalil witri arjaha. Malam-malam ganjil lebih diharapkan. Jadi kalimatnya arjaha, lebih diharapkan, bukan membatasi hanya di malam ganjil, tidak. Jadi ada juga kemungkinan dia itu di malam genap. Nah, itu kan. Jadi ini menurut siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ada sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa itu memungkinkan juga di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Jadi malam pertama, malam kedua, di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada kemungkinan di situ Lailatul Qadar. Paham ya? Di menurut Imam Asy-Syafi'i itu hanya berada di 10 terakhir. Dari dalil-dalil yang beliau lihat, dari hadis, dari Rasulullah juga, bahwa Lailatul Qadar itu hanya di 10 terakhir. Dan setiap malam dari malam-malam 10 terakhir itu memungkinkan untuk Lailatul Qadar. Tapi yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjilnya. Terus di antara malam-malam ganjil ini, malam-malam ganjil di sini kan berarti ada 5 ya. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ini ada 5 malam. Mana di antara 5 malam ini yang lebih diharapkan lagi? Apa katanya? Wa arja layalil witri, dan yang paling diharapkan dari malam-malam ganjil, yang paling diharapkan dari malam-malam ganjil, Lailatul Hadi au as-salisi wal 20, adalah malam ke-21 atau 23. Malam 21 atau 23. Nah, ini yang paling diharapkan. Malam 21 atau malam 23. Aduh, sama ya. Nah, di antara pertanda malam tandanya bahwa
malam itu adalah malam qadar, di pagi harinya itu matahari terbit dengan tidak memiliki cahaya yang kuat, redup dia. Matahari terbit dengan cahaya yang redup, cahayanya tidak kuat seperti biasa. Ada diriwayatkan dari Abdah ibnu Abi Lubabah, salah seorang ulama, Abdah ibnu Abi Lubabah. Di malam qadar dia merasakan air laut rasanya tawar, tidak asin. Ini adalah sebagian kesaksian para ulamanya. Air laut itu dia rasakan rasanya jadi tawar. Sebagian para ulama salaf di malam qadar mereka melihat di Al-Masjidil Haram malaikat berada terbang di atas manusia. Ada lagi menceritakan yaitu Al-Wazir Abul Muzaffar Ibn Hubairah, Al-Wazir Ibn Muzaffar Ibn Hubairah. Dia melihat Lailatul Qadar pada malam 27. Pada malam 27. Dan ketepatan di malam Jumat. Dia tatap ke langit, ternyata pintu langit itu terbuka. Ya. Itu adalah kesaksian sebagian dari para ulama. Di Lailatul Qadar ini seseorang akan mendapatkan kemuliaan. Lailatul Qadar ini akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin, meskipun dia tidak menyaksikannya. Yang penting dia adalah sibuk dengan melakukan ibadah di malamnya, meskipun dia tidak menyaksikan pertanda-pertanda seperti yang tadi. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk ibadah di malam qadar imanan
Karena yakin. Karena apa? Yakin dengan kebenarannya. Wahtisaban, dan untuk mengharapkan ridho Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Paham ya? Jadi bukan dengan menyibukkan diri mencari pertandanya ya, tapi apa? Menyibukkan diri dengan menghidupkan ibadah di malamnya, ya, mendirikan ibadah di malam harinya. Bukan dengan apa? Memandang-mandang ke langit, ya, apakah ada pertanda atau tidak? Bukan menyibukkan diri dengan seperti itu, tapi adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Siapa yang Allah kehendaki untuk melihatnya, maka dia akan melihat. Yang menjadi tolak ukur adalah bukan melihat pertandanya, tapi apa? Melakukan ibadah di dalamnya. Ya, bisa dengan apa? Salat tarawih, salat witir, salat tahajud, membaca Al-Quran, menghidupkan malamnya itu dengan muzakarah ilmu, ya, bagian dari Allah. Menghidupkan malam berzikir, membaca salawat, dengan beristighfar. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ara'aita in wafaqtu lailatul qadar ma ad'u?" Bagaimana menurutmu ya Rasulullah, jika ketepatan aku melihat Lailatul Qadar, maka apa doa saya? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Aisyah? Taqulina, kamu bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha jika bertepatan di malam Al-Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Kamu menyukai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Aduh. Kita lanjut. Artinya i'tikaf yang disebutkan syartani, dua syarat. Dia ada dua syarat i'tikaf. Ahaduhuma, salah satunya, ya, syaratnya ini berarti harus dia lakukan agar dia mendapatkan pahala i'tikaf. Dok, pertama an-niyatu,
berniat wa yanwi fil i'tikafil manzuril fardiyata awin nazra, dan dia berniat pada i'tikaf yang dinazarkan akan kefarduan atau nazar. Jadi kalau i'tikafnya i'tikaf yang yang nazar, maka dia niatkan kefarduan. Dia katakan pemanya nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid fardhan lillahi ta'ala. Ya. Diniatkan itu untuk melakukan kewajiban. Kalau i'tikafnya i'tikaf yang diwajibkan, yang dia nazarkan. Paham ya? Kalau i'tikafnya i'tikaf sunnah, ya enggak mesti diniatkan fardu. Nawaitu li'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Itu dia hadirkan dalam hati. Terus wasani, dan yang kedua al-lubutsu fil masjid, berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Al-lubutsu fil masjid. Coba geser tampilan kitabnya, Ustaz. Ya. Al-lubutsu fil masjid. Wala yakfi fil lubusi qadarut tuma'ninati, dan tidak cukup fil lubusi pada berdiam diri qadarut tuma'ninati, seukuran tuma'ninah. Jadi berdiam dirinya itu hanya seukuran tuma'ninah itu belum cukup. Berapa itu seukuran tuma'ninah? Itu seukuran membaca subhanallah. Hanya selama itu dia berdiam diri di masjidnya, itu enggak cukup. Tapi apa? Baliz ziyadatu alaihi, tetapi ditambah atasnya. Berarti berdiam dirinya itu minimal di atas ukuran tuma'ninah. Enggak disyaratkan berjam-jam. Yang penting diammu di situ, diam dirimu di situ melebihi kadar tuma'ninah, itu sudah bisa diniatkan untuk i'tikaf. Makanya yang sholat di masjid, yang duduk-duduk di masjid, ya, diniatkan i'tikaf, jangan disia-siakan. Kalau orang hanya duduk-duduk di situ, hanya sekedar istirahat di masjid, bergeleng-geleng, berjubuk-jubuk, ngobrol-ngobrol, tak ada niat i'tikaf, ya enggak mendapatkan pahala i'tikaf. Makanya disinilah fungsi niat itu. Niat itu diantara fungsinya apa? Litamyizil ibadati anil adah. Ya, diantara fungsi niat adalah apa? Litamyizil ibadati anil adah, untuk membedakan ibadah dari kebiasaan. Ada orang kebiasaannya habis sholat duduk-duduk di masjid, tapi nggak ada niat i'tikaf. Ada orang habis sholat dia berdiam diri di masjid, duduk di situ karena memang niat i'tikaf.